Kegaduhan yang sempat viral di media sosial akhirnya mereda setelah tetangga Melda Savitri menyampaikan permohonan maaf. Insiden ini bermula dari siaran langsung yang awalnya dianggap santai, namun berubah menjadi polemik setelah muncul komentar netizen yang budiman yang memicu emosi. Respon spontan yang berlebihan membuat situasi semakin memanas hingga nama Melda ikut terseret dan kembali menuai simpati publik. Tekanan dari netizen yang berbakti yang tidak terima dengan perlakuan tersebut turut memperbesar perhatian terhadap kasus ini. Dalam klarifikasinya, tetangga ini mengakui kesalahan dan menjelaskan bahwa tindakan mereka terjadi karena terpancing suasana saat live berlangsung. Mereka juga menegaskan telah meminta maaf secara langsung kepada Melda sebagai bentuk tanggung jawab. Selain itu, disampaikan komitmen untuk tidak lagi mengungkit permasalahan tersebut demi menjaga ketenangan bersama. Permintaan maaf ini diharapkan mampu mengakhiri polemik dan meredakan reaksi publik yang sempat memuncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami jajaran tetangga dari saudari Melda Savitri memohon maaf karena kembali membuat keributan, ketidaknyamanan di beranda-beranda kalian dikarenakan tingkah kami yang telah menyinggung nama saudari Melda. Sebenarnya kejadian itu dipicu oleh komentar netizen yang kami tanggapi. Sebenarnya kami nggak ada maksud, waktu itu kami cuma live bercanda-canda, tapi tiba-tiba netizen memancing-mancing dengan komentar dan kami terbawa emosi, kami tersalut dan menanggapi komentar-komentar tersebut. Jadi ibu-ibu tahulah ibu-ibu gimana mudah tersulut emosi. Jadi ibu-ibu tersulut emosi dan terpancing untuk berkomentar. Atas nama tetangga saya memohon maaf, dan juga kepada Melda Savitri kami para tetangga udah secara langsung memohon maaf. Sekali lagi saya mewakili para tetangga memohon maaf atas kerusuhan yang ada di sosial media, dan untuk terakhir kalinya kami tidak akan mengungkit-ungkit lagi masalah ini. Kami berjanji kami tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tuh mau ikut nimbrung lah ya masalah Karita sama Melda Savitri ini karena rame banget kayaknya ya di beranda gitu. Nah aku tuh juga lihat itu kemarin live-nya, cuman aku nggak masuk. Tapi udah viralnya dipotong-potong sama konten kreator lain dan aku tuh sakit hati banget sama omongan-omongan mereka. Malah ada yang nyatain fisiknya Kak Melda, terus bilang Kak Melda ini kalau tanpa mereka di Aceh Singkil ini nggak makan. Terus Kak Melda yang jualan sampai malam itu buat makan siapa gitu loh. Jangan kayak gitu ya, merendahkan orang Kak Rita. Aku tuh jadi dejavu sama ibu aku di kampung gitu. Kami juga dari keluarga yang keluarga yang disebut sangat miskin lah gitu. Terus ibu aku juga jualan sayur. Terus tetangga-tetangga ini memang sih peduli, tapi nggak pernah kami tuh sepenuhnya itu dikasih makan sama tetangga. Iya sih kadang dikasih, cuman kadang diomongin juga gitu. Nah tetangga-tetangganya Kak Melda ini ya seperti itulah yang aku lihat gitu ya. Aku nggak ngerti kenapa kalian bisa-bisanya di ruang publik merendahkan harga diri orang gitu. Kalian anggap Kak Melda itu masih orang biasa. Kalian anggap Melda itu masih penjual sayur yang kalian bisa injak-injak seperti itu. Dekingannya itu udah besar loh sekarang. Dekingannya tuh Kak Lovika, Kak Sela Sokia, kalian tuh membahayakan diri kalian sendiri kalau seperti ini. Nah sekarang tuh aku lihat juga Kak Melda udah nggak mau diam karena dia udah nyangkut keluarganya, udah nyangkut harga dirinya, udah nyangkut semuanya. Dan Kak Melda itu katanya mau laporin ini
si tetangga-tetangganya ini, dan aku dukung 100% karena ini bisa banget buat efek pelajaran buat mereka. Nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal rendahin orang karena kita nggak tahu nasib orang ke depannya gimana. Jangan sesekali itu menghina orang gitu. Roda itu berputar dan kalian itu udah kelihatan banget irinya gitu. Terus kalau memang kalian itu merasa paling berjasa dan Kamelda tuh berasa berutang budi sama kalian, terus kalian diapain? Mau diapain? Dia juga di Jakarta sekarang mau sedang berusaha juga untuk naik, bukan ujuk-ujuk langsung kaya, enggak juga. Dia juga berusaha dan kalian tuh iri dengan keberhasilannya Kamelda sekarang. Jangan kayak gitu dan mengambil kesempatan untuk viral, nyebut-nyebut Kamelda, menghina-hina Kamelda, dan itu imbasnya ke kalian sendiri kan. Sekarang Kamelda nggak mau diam lagi gitu. Nah, aku tuh kemarin juga nyimak sih Kamelda tuh diam aja karena takut akunnya kenapa-napa. Ada tuh satu komentar yang aku lihat, jangan dilaporin ya akunnya Karita, aku tahu dia berjuang banget di FB Pro gini-gini gitu. Kamelda ngomongnya gitu karena dia tuh masih peduli sama kalian, tapi sekarang kalian tuh mentang-mentang kayak gitu, Kameldanya makin diinjak-injak gitu, makin dipakai namanya untuk dihina, direndahkan, untuk nambah-nambahin cuan kalian di Facebook Pro ini. Gak gitu juga, Kamelda juga manusia, dia ada rasa lelahnya. Masa iya sih aku tuh seburuk ini, masa iya sih serendah ini aku dihina gitu. Pastinya, apalagi dia single mom yang masih sakit-sakitnya, traumanya tuh masih ada gitu, dan kalian tuh nambah-nambahin fisikisnya tuh lelah. Jadi ya jangan salahin nanti kalau kalian tuh di penjara ya semuanya. Aku dukung Kamelda, semoga Kamelda tuh bisa pulang, ada waktu buat naikin laporannya itu ke Aceh Singkil itu ya, kasih pelajaran sama tetangga-tetangga seperti ini yang julidnya tuh parah banget gitu guys. Aku mau pantengin ini kasusnya sebelum ada efek jera. Gak boleh diem ya Kamelda, karena ini tuh udah berlebihan, udah diem-diemin makin ngelunjak mereka. Hayo, siapa yang kemarin pengen jadi tetangganya Melda Savitri yang disingkil? Hayo, sekarang pret pada waktunya ya. Ternyata para tetangga Melda sekarang semuanya berbelok haluan, kira-kira 360 derajat Celcius ya, semuanya berbelok haluan. Dari arah timur sekarang sudah ke barat, yang dulu di selatan sekarang di utara. Nah, ini peribahasanya untuk mereka. Ternyata semakin kesini semakin digoreng-goreng, berita semakin hangat. Asalnya satu orang yang membenci Melda, akhirnya sekarang sudah seluruh tetangga Melda ya, dikarenakan hasutan demi hasutan, cacian iri dengki demi iri dengki, semuanya bergulir demi waktu ya. Akhirnya sekarang hampir juga lapor melapor, entah benar atau tidak, yang pastinya Melda Savitri bersama pengacaranya, yang kemarin pengacaranya telah memenangkan hak asuh anak, sekarang dia menyuruh atau minta tolong kepada pengacaranya ini untuk mengusut dan melaporkan supaya tuntas kasus penghinaan, pembulian fisik terhadap Melda Savitri. Karena mereka selama ini telah menyatakan boneng lah, menyatakan kacang lupa kulit lah. Bukan cuman sekali, kalau kata Melda sekali dua kali masih saya maafkan. Namun ini berkali-kali ya, dengan berlainan orang. Yang pertamanya si Rita, yang keduanya lalu ibu-ibu yang lain, bahkan sekarang Ibu Koyo. Sebenarnya Ibu Koyo menyatakan, mana tuh keluarganya yang pada saat susah dulu mereka tidak membantu? Mana tuh mama, mana tuh yang namanya adik, mana tuh yang namanya kakak, katanya. Semenjak dia kaya atau sukses baru mengaku keluarga. Itu memang benar. Kita jangan sampai kita ini
terprovokasi juga dengan kalimat-kalimat Bu Koyo. Memang benar ya yang dikatakan Bu Koyo. Nah, cuma Ibu Koyo menyatakan ini sambil digoreng lah, digosok-gosok sama tetangga yang lain, sehingga kalimat yang di awal kita tidak mendengar, kalimat yang terakhir kita tidak mendengar, yang dipiralkan orang hanya kata-kata Bu Koyo yang menyindir Melda bahwa di mana keluarganya pada saat Melda jatuh. Nah, ini jadi bukan netizen yang menggoreng, sebenarnya yang memvideokan yang menggoreng ya. Mungkin Bu Koyo tidak tahu kalau kalimatnya itu hingga viral ya. Mungkin Bu Koyo tidak tahu pada saat dia ini berkata, atau mungkin walaupun dia sengaja berkata, mungkin dia sudah digosok-gosok terlebih dahulu ya. Jadi kalau sudah digosok-gosok akhirnya hidup ya. Ini kerjaannya, gosok-gosok akhirnya menyala bos ya. Akhirnya Bu Koyo viral bukan karena doanya yang baik untuk Melda, namun karena kata-katanya yang sebenarnya kalau saya tidak menyalahkan Bu Koyo. Kalimatnya memang benar ya. Namun orang lain menjatuhkan posisi Bu Koyo seolah-olah Bu Koyo ini benci sama Melda ya. Nah, untuk kasus hal-hal sekecil seperti ini sebenarnya tidak perlu diperbesar. Namun Dik Melda Savitri sudah sakit, katanya sudah sabar, sudah berkali-kali dia dikatakan boneng lah, dipojokkan lah oleh warga-warga sekitar. Ternyata nah ini yang dulu kita semua kagum, banyak yang menyatakan saya mau cari tetangga seperti tetangga Melda, saya mau tinggal di Singkil, saya mau berteman dengan teman-temannya Melda. Sekarang pret, tiba waktunya ya. Pret sekarang sudah berubah. Mereka sudah saling benci, saling gesek, saling gosok, akhirnya menyala, membara. Sehingga kabarnya sekarang Melda Savitri mau melaporkan karena tidak ada niat baik mereka. Apa salahnya katanya, saya kan ada nomor WA dengan kalian katanya. Apa salahnya kata Melda, bila saya ada hilap, bila saya ada kekurangan, hubungi langsung dengan saya. Tidak usah diumbar di medsos. Karena sudah tahu sendiri kan dunia media sosial ini, yang baik saja bisa jadi buruk, yang awalnya A bisa jadi Z ya. Kabar-kabar itu dikompor, digesek, digosok, menyala-nyala bestiku. Apalagi memang kita mau cari FYP ya, mau mencari suatu keviralan ya. Karena viral di medsos ini menghasilkan cuan ya. Jadi tak ada salahnya untuk para konten kreator semuanya juga mengangkat kasus-kasus viral, mengangkat cerita-cerita unik menarik ya. Dan sekarang yang paling unik menariknya yaitu kisah Melda Savitri yang kemarin diagung-agungkan, tetangga dieluk-elukan, punya tetangga yang baik, ternyata sekarang berubah haluan. Ibarat kata tadi, sekarang dari timur, sekarang sudah ke barat. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita kabarkan lagi apabila mereka ini nanti ada suatu kisah yang lebih menarik lagi. Yang pastinya sekarang masih panas membara antara Aceh Singkil, tetangga Melda, dengan Melda. Mereka sepertinya sudah tak bisa akur lagi. Namun kita masih tetap mengharapkan, kita masih berdoa, semoga Melda Savitri semakin sukses. Tenangkan jiwamu di Melda ya, sabarkan hatimu, fokuslah pada tujuan ya. Fokus pada tujuan, besarkan anakmu, semoga anakmu sukses. Oke?